Kisruh rumah tangga Risty Tagor dan Stuart Collin berujung ke pengadilan. Sejumlah alasan dikemukakan bukan semata-mata membela diri, melainkan juga mampu memuluskan proses perceraian. Lantas seperti apa keluh kesah Rifki Balwell yang notabene pernah serumah dengan Risty? Demi Allah nih ya, saya nggak tahu kalau main tangan ya. Atas keinginan dia sendiri pergi dari rumah saya. Semua orang yang punya anak ngerti perasaannya kayak gimana, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Bahtera rumah tangga Risty Tagor dan Stuart Collins karam diterpa sejumlah perhara. Bahkan Kamis 20 Agustus 2015, Risty melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemesraan dan kisah cinta tanpa akhir dan bahagia pun bisa jadi menjadi pilihan satu-satunya bagi dua sejoli itu. Jadi perkara Risty Tagor yang selama ini sering ditanyakan, itu benar pada hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2015 ada perkara masuk atas nama Risty Tagor ya untuk mengajukan perceraian dengan suaminya. Dan itu sudah diproses, sudah berproses kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan telah menunjuk majelis hakimnya ya. Jadi materi gugatan yang kami ajukan itu yang pertama adalah karena sudah tidak ada kecocokan ya. Artinya sudah tidak ada kecocokan di sini antara Risty dan suaminya itu memang ada masalah-masalah yang sangat menyakitkan hati Risty. Di antaranya itu ada perlakuan kasar, kemudian ada pembicaraan yang menurut Risty itu bikin hati dia sakit ya. Masalah mereka berdua gue nggak mau ikut campur. Anak gue sehat-sehat aja, baik-baik aja, sama gue fan-fan aja. Kalau misalnya lo nanya yang lain, gue gak mau jawab deh. Gue sampai situ aja deh. Reaksi Rifki tampak tak sepenuhnya diam. Sebagai seorang ayah, harinya tersiksa memikirkan Arsen anaknya. Ya, isu tindak kekerasan Stuart terhadap Arsen memang menjadi salah satu alasan mengapa Risty berani memilih berpisah dengan pria tampan tersebut. Mungkin kalau ke Risty itu tidak ada kekerasan fisik ya, mungkin lebih ke kata-kata. Tapi kalau ke Arsen kan sempat ada acara jejelin sambal cabai belibis ke mulutnya Arsen. Nah itu mungkin yang juga triggernya tuh di situ. Jadi puncak keselnya Risty mungkin udah ngomong nyakitin, terus ke anak pun fisiknya tuh kena. Demi Allah nih ya, saya nggak tahu kalau main tangan ya. Cuman kalau misalkan dia kasar sama adiknya, sama anaknya, coba dites. Anaknya suruh ketemu Cuat aja, jangan diumpetin anaknya. Kalau dia trauma sama Stuart, pasti anaknya nggak mau deket-deket sama Stuart. Dicolek gini karena mungkin dia cuma ngajarin disiplin gitu doang. Tapi katanya itu kekerasan Kak, gimana Kak? Nanti kalau ada kekerasan visum aja. Cuma satu kali aja, itu pun juga mungkin dengan tidak niat untuk sengaja nyambelin enggak, tapi mungkin maksudnya mendidik untuk disiplin maksudnya ya. Tapi ya tetap namanya orang tua kan sekali sih kaget dong ya. Semua orang yang punya anak ngerti perasaannya kayak gimana, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu aja sih. Perubahan sikap seorang Stuart memang tengah hot di media tanah air. Gaya bicara yang kasar, bahkan rela meninggalkan Risty yang tengah terbaring lesu di pembaringan rumah sakit pun kisah suram dalam rumah tangga muda tersebut. Akan tetapi, pihak Stuart rupanya kurang setuju andai Risty terlalu menyalahkan suaminya. Stuart itu dalam masa pendekatan ke Risty dan sebelum menikah itu dengan setelah menikah itu beda. Artinya hanya menikmati manisnya. Pernikahan itu hanya 1 bulan. Setelah itu sudah banyak muncul percekcokan. Itu sih sebenarnya faktor yang menyebabkan sehingga Risty itu sepakat untuk mengajukan gugatan cerai. Kami pisah rumah sudah kurang lebih sebulan yang lalu. Itu karena memang dia meninggalkan saya saat saya diopname hari ketiga atas keinginan dia sendiri pergi dari rumah saya. Risty nelfon saya, si Stuart masih di sana, saya suruh di sana. Tapi Risty-nya yang
telepon saya, tolong Kak, Stuart suruh keluar, tolong Kak, Stuart mau keluar. Saya bilang, "Mau tunggu di sana." Risti berapa kali sampai dia nelfon saya, mama saya lagi nengokin di situ, suruh Stuart suruh keluar. Jadi bukan dia yang ninggalin, Risti yang nyuruh dia pergi. Perkara cinta memang selalu indah untuk dikisahkan, walau solusinya tak semudah membolak-balikan telapak tangan untuk ditemukan. Mungkin inilah yang sedang dialami seorang Risti. Saat gugatan cerai dilayangkan ke pengadilan, segelintir pandangan pro dan kontra atas keputusannya turut bersautan. Lantas mungkinkah agama memperbolehkan wanita bercerai saat hamil? Dalam kompilasi hukum Islam, dibolehkan menggugat cerai ketika posisi istri hamil. Tapi sebenarnya dalam kita menyikapi satu hal, rujukannya tidak hanya hukum, tapi kemaslahatan. Makanya Rasul bilang istafti qalbak, tanya hatimu. Secara hukum boleh, tapi bagaimanapun ini akan mempengaruhi janin yang ada di kandungan si ibu. Di dalam sebuah perkara perceraian itu tidak dibatasi dengan keadaan hamilnya orang ya. Karena kalau misalnya seorang perempuan karena dia dilarang untuk mengajukan perkara perceraian, padahal hamilnya baru 2 bulan, apakah harus menanti 8 bulan kemudian baru lepas dengan kesengsaraan? Itu ada sebuah penganiayaan besar terhadap perempuan kan, kalau yang boleh mengajukan perkara perceraian itu orang yang tidak hamil kan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ada yang membolehkan, sebagian besar ulama, ada yang tidak membolehkan. Gugatan cerai telah dilayangkan. Romantisme dan janji suci yang pernah terucap kian sirna. Prahara rumah tangga Risti dan Stuart tampaknya tak terselamatkan. Para pemirsa pun penasaran akan akhir kisah kedua sejoli itu di meja hijau. Mungkinkah Risti dan Stuart sepakat memilih berpisah? Gugatan ini tidak serta-merta langsung diajukan Risti ya, udah Mbak pokoknya mau cerai tidak. Jadi di antaranya itu sudah ada percobaan mediasi lah ibaratnya. Seperti ibunya Risti itu sudah memanggil Stuart untuk bicara sebenarnya ini ada masalah apa. Tapi nampaknya Stuart itu tidak mengindahkan. Pada saatnya nanti pada sidang pertama diharapkan untuk ada mediasi ya, diharapkan untuk terjadilah perdamaian atau apalah perbaikan kembali. Ada sifat-sifat mungkin yang perlu diperbaiki, kalau misalnya bisa diperbaiki, sehingga rumah tangga bisa kembali utuh ya. Risti hanya mau proses sidang ini berjalan cepat, tidak ada kesulitan-kesulitan, kemudian berusaha tidak ada fitnah-fitnah lagi lah terhadap dia. Orang desa. Kemesraan Kevin Julio dengan model cantik Sahila Hisyam bukan lagi menjadi sesuatu yang pantas disembunyikan. Lewat liburan bersama, mereka mencoba memaknai hubungan yang telah berlangsung selama 2 tahun. Lantas, seperti apa keasyikan mereka? Itu tuh tempat biawak tuh. Lu tahu lu? Iya, aku tahu. Dulu kan rumah aku pernah deket-deket. Orang desa. Masa orang Arab desa sih? Orang desa ya. Bukan, kamu juga. Kevin Julio dan Sahila Hisyam semakin kompak saja. Arung jeram tentu juga menjadi salah satu sarana untuk saling bermanja-manja. Pasalnya, jadwal syuting teramat padat. Sementara untuk berduaan saja, mereka hampir sulit untuk mendapatkannya. Dalam liburan kali ini, Kevin dan Sahila memang tak hanya berdua.
Bersama mereka ikut pula Michelle Joan, Rama Rival, Rudi Kawilarang, serta sejumlah teman main sinetron lainnya. Saat kami jumpai di Jakarta, Kevin serta rombongan agaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum meluncur ke Citarik yang menjadi tujuan mereka. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi bersama kita di jalan. Saya Kevin Julio, ini ada Rama Rival dan ada Om Rudi Kawilarang, Ayah Agra. Nah sekarang pagi ini kita mau berangkat ke Citarik, kita mau Sukabumi, kita mau rafting di sana, kita mau main paintball juga di sana. Dan kita nggak hanya bertiga doang, ada Michelle Joan juga. Ini mobilnya kebetulan lagi tidur di dalam, sama ada Saila juga lagi tidur di dalam juga. Ini persiapannya Om Rudi nih buat 3 hari di Sukabumi dia. Dia bawa semua, ini ada rantang di sini. Banyak rendang ya. Bawa rendang. Tenda udah siap semua, nanti bakal ada di sana. Tenda kan susah bawa kali ya tasnya, tapi di dalam semua udah disiapin kok, baju apa segala macam, oke? Sampai ketemu di Citarik. Beberapa jam kemudian, Kevin dan teman-teman syutingnya tiba di Sungai Citarik yang terletak di kawasan Sukabumi. Di sana rupanya sudah disediakan santap siang, sehingga begitu turun dari mobil, Kevin dan teman-teman segera menyerbu ruang makan. Nah, Michelle Joan udah bangun. Sekarang lu yang jadi host. Halo pemirsa, ya sekarang kita udah sampai di tempat arus jeramnya, tempat raftingnya. Namanya Arus Liar. Setelah 20 jam perjalanan. Wow. Setelah kemacetan yang luar biasa, setelah kita stres di jalan, setelah kita hampir menyerah. Stres, lu tidur. Saya tidur Tadi sih. ada rekamannya, Setengah jalan gue bangun di tengah kemacetan gue bangun. Ini kesian nih Rama. Bangun buat makan tahu sumedang. Ya udah, ini sekarang kita mau makan dulu, terus habis itu kita kayak mau main paintball juga deh. Main paintball habis itu Baru kita arus nanti jeram. ikutin kita ya. Makan. Kevin memburu teman-temannya agar segera menuntaskan makan siang mereka. Pasalnya, ada beberapa rekreasi yang akan dinikmati, dimulai dengan main tembak-tembakan. Oke, sekarang kita ke paintball. Kunci mobil mana? Yang paintball yang? Dia di depan, kita di belakang semua begini. Nih, tamengnya dia. Ayang nanti gitu. Ya Allah. Yuk. Ayangnya nggak bantuin. Asik. Asik. Semangat Kevin sepanjang liburan tentu cukup menarik perhatian. Jika dirunut ke belakang, tentu ada beberapa hal yang bisa dikulik bersama. Pertama, kehadiran Sahila Hisham bisa jadi memberi suasana hati tersendiri bagi Kevin. Ia begitu antusias sejak berangkat dari Jakarta menuju Sukabumi. Kedua, suasana hati yang membara tentu bisa dipahami, mengingat Kevin dan Sahila sudah 2 tahun menikmati masa pacaran. Ketiga, perbedaan agama dan budaya nampaknya tak menjadi soal bagi Kevin dan Sahila. Seolah perbedaan itu justru makin melengkapi satu sama lainnya. Meski naik trek bak terbuka, agaknya tak menjadi soal bagi Kevin selama ada Sahila di sisinya. Kehadiran Michelle Joan, Rudi Kawilarang, dan Rama Rival tentu juga menambah semarak suasana, terlebih ketika lokasi paintball sudah berada di depan mata. Oke, kita memasuki kawasan bermain paintball. Kita sekarang mau kemah. Mau camping. Ya Allah, laki semua. Gak apa-apa. Oke, sekarang kita udah di lokasi paintballnya bersama Mas siapa Mas? Duye. Mas Duye. Iya. Asik. Saya sudah bersama Mas Duye. Di sini sudah disiapkan peralatan untuk main paintball. Oke pemirsa, saya ada sedikit surprise untuk teman-teman wanita yang saya ajak hari ini. Ada Michelle Joan dan Sahila. Lihat apa yang akan saya lakukan. Gue nyalain.
Hah? Siap. 1, 2, 3. Sorry ya, gue gak kagetan. Saturday morning, jumped out of bed. Aksi kejar-kejaran ala Michelle dan Kevin jelas hanyalah ekspresi kesal mereka. Pasalnya, paintball yang ditunggu-tunggu tak kunjung dapat giliran, sehingga mereka memutuskan untuk bermain arung jeram saja. Oke pemirsa, tadi sebenarnya udah mau main paintball dulu, tapi ternyata masih nunggu beberapa tim. Cuman sekarang kan emang udah lumayan agak sore, takutnya raftingnya udah mau tutup, jadi sekarang kita crafting dulu. Habis rafting, mudah-mudahan kalau misalnya emang masih keburu paintball, kita baru paintball. Oke, semuanya udah semangat, udah siap-siap. Ada juga yang mau surfing, ini paling sendiri nih, prepare banget. prepare banget ya, makanya Kan mau basah-basahan, jadi pakai surfing. pakai wetsuit aja. Rambutnya aja anti air, gak bakalan basah. Udah wet look nih, wet look. The winds of fortune don't blow the same. She had to get out and make a change. She had a kid now, but much too young. Ini kerasa. Iya, kita akhirnya udah nyampe sampai finish. Aku enggak, Kevin gak ngedayung. Aku sama Masnya yang ngedayung Kevin. Kenapa nyari dayung ya? Ini first time sih, tapi beneran ini luar biasa. Seru banget. Kalian semua harus nyoba. Seru banget, seru banget. Kalau bisa sih, ini kan karena tadi kan arusnya kecil. Turun 50 cm ya. Harusnya bisa lebih tinggi lagi, seru. Mudah-mudahan deh nanti. Yuk. Well, and why's broken up really such a shame? But why not take a chance? Everything's a game, and it don't stop. Hooking up, nothing's gonna change. Well, the more we try. Ikan apa nih yang biru nih, Bang? Ikan pancawarna.